daleman kap mesin ini ternyata bikin mata sepet. Kenapa? Karena harusnya dia ada sealer body yang rapi. Kalaupun nggak pakai sealer yang asli, yang empuk-empuk gitu, setidaknya dibikinin lewat dempul. Nah, akhirnya dapat ya mirip-mirip orisinil kayak begini. Kita bikinin pakai dempul. Prosesnya kayak gimana kira-kira? Assalamualaikum, jumpa lagi yo Besti. Kali ini kita bakal ngobrol soal ngakalin. Jadi kita dapat kerjaan yang daleman kap mesinnya kayak begini. Habis kena insiden mungkin dulunya ya, jelas kena insiden ini. Terus sealernya dibikinkan lewat dempul dulunya, tapi nggak rapi ya. Akhirnya kita coba benahi, mungkin yang perlu diketok ya diketok dulu, kemudian sealer bodinya kita bikinkan pakai dempul. Kenapa pakai dempul ya? Karena kita nggak ada stok sealer body. Jadi diakalin saja pakai dempul. Prosesnya untuk awal bagian yang mau kita rapikan diamplas dulu. Ini hasil setelah panelnya diamplas, lalu siap untuk kita kasih dempul. Sebelumnya teman-teman butuh untuk siapkan pondasinya dulu. Jadi bagian panel yang akan kita bikinkan sealer body, dia dibikin rata dulu lantainya. Jadi ibarat kita mau pasang keramik gitu, kalau di rumah misal kita butuh permukaan yang rata dulu. Caranya ya kita kasih dempul dulu, kita ratakan dulu bagian yang nantinya akan kita kasih sealer. Hasil bikin lantai rata kira-kira prosesnya ya seperti ini. Oh ya, dempulnya yang kita pakai kali ini si Autoglue DP100. Kenapa pilih dempul ini? Karena untuk proses bikin sealer begini kita akan ada proses ngamplas-ngamplas, kemudian juga nanti akan butuh dempul yang lumayan tebel, terutama di bagian sealer yang bentuknya kayak apa iki jenenge, kayak polisi tidur gitu yo. Nah, karena bagian yang nanti kita bikin sealer itu tentunya dia dempulnya tebel, karena bentuknya kayak polisi tidur ya, bisa dibayangkan ya Besti ya. Jadi kita butuh dempul yang kualitasnya bagus, meskipun dia nanti lumayan tebel, di situ tidak resiko gampang retak. Dari pengalaman yang sudah pakai si Autoglue ini, mau yang DP100 atau DS100, dia relatif aman dari resiko mudah retak meskipun dempulnya agak tebel. Kemudian waktu kita bikin sealer body begini yang ngakalin pakai dempul gini, tentunya ada proses ngamplas yang berulang kali sampai ketemu bentuk yang diinginkan. Nah, si Autoglue ini baik yang DP100 ataupun yang DS100, dia amplasannya relatif empuk. Jadi ndak bikin sengsara ngono Besti waktu kita proses ngamplas-ngamplas. Di sisi lain, dempul ini juga relatif cukup cepet kering. Jadi proses yang kita jalani yang tentunya nggak bisa cepet, dalam artian kita dempulnya nggak bisa langsung ketemu hasil sesuai yang diinginkan, tapi banyak ngulang proses. Dengan pakai dempul yang cukup cepet kering, akhirnya kita tidak banyak buang waktu untuk nunggu antara lapis pertama, kedua, ketiga, dan berikutnya yang kita aplikasikan. Jadi kalau kita dempul kan setelah kita oles, misal sekali oles, kita nunggu dulu sampai dia cukup kering, cukup padat dempulnya, baru lanjut dioles lagi. Nah ini kalau dempulnya tidak cepat kering, yo prosesnya jadi panjang banget, lama banget. Jadi bikin pusing. Sudah bentuk bikin sealernya ini yo
nguras pikiran, nguras tenaga karena ini masuk kategori kerajinan tangan. Nah, kalau dempulnya terlalu lambat kering, ya kita akan jenuh banget nunggunya. Di sisi lain, kalau dempulnya berat waktu diamplas atau keras, yo akan menyiksa juga. Karenanya kita akan pilih dempul yang kualitasnya cukup bagus, termasuk si auto glue ini, baik yang DP100 ataupun DS100. Oh ya, sekilas info, auto glue ini ada kalanya dia DS100 alias dry sanding, yang dia support untuk diamplas pakai mode kering, yang secara karakter basic ada perbedaan mendasar dengan yang DP100. Kalau si DS100 cenderung lebih cepat kering banget. Misal kalau kita pakai DS100 setelah acaran dempul, kita bisa ngamplas setelah jarak 20 atau 30 menit dengan amplas kering, tidak lengket dempulnya di amplas. Nah, kalau yang DP100 butuh waktu yang sedikit lebih panjang, misal sampai 40 menit setelah kita aplikasikan dempul, baru dia tidak lengket waktu diamplas mode kering. Dan singkat cerita, akhirnya kita sudah dapat pondasi macam kayak yang teman-teman barusan lihat. Jadi kalau dempul untuk pondasi dirasa sudah cukup, waktunya kita lanjut untuk amplas. Kita bikin itu pondasi serata mungkin, dan jangan lupa persiapkan bagian yang memang dia perlu dibikin ada cekung, misal di pojokan bagian panel yang teman-teman lihat sekarang lagi diamplas ini. Nantinya dia bakal untuk bikin area di sela sealer, bentuk sealer dengan yang di panel. Nah, dia untuk yang panel ini butuh macam ada kayak selokan gitu yo. Jadi ribet pokoknya sebenarnya kalau ngakalin begini. Makanya kita butuh ya sabar, telaten, juga alat yang tepat. Di antaranya tadi teman-teman bisa lihat, kita pakai nggak hanya pakai scrub kapi saja untuk bikin dempulnya atau untuk aplikasikan dempulnya, tapi juga pakai spons yang lentur, kemudian juga pakai plastik dan lain sebagainya. Nah, setelah pondasinya siap, waktunya kita untuk bikin sealernya, bentuk polisi tidurnya. Caranya kita bikin cetakan pakai ini plastik bekas kaleng atau plastik bekas apapun gitu, yang penting bisa dibentuk macam kayak yang teman-teman lihat saat ini. Jadi bentuknya, cetakannya disesuaikan dengan permintaan bodinya, permintaan panelnya. Kayak yang di kasus ini kita bikin cetakan kurang lebih seperti ini. Kenapa? Karena ya memang bentuk polisi tidurnya yang diinginkan nanti ada celah seperti ini atau celah sekian antara dari bibiran kap mesin dengan yang di bagian dalam. Berikutnya setelah kita bikin cetakan, ya bisa lanjut untuk kita aplikasikan dempul yang nantinya akan kita tarik pakai itu cetakan biar bisa jadi bentuk sealer yang mirip polisi tidur. Caranya kayak gimana ya, kurang lebih kayak begini. Silahkan nanti dipraktekkan ya teman-teman ya. Ini mohon maaf, aku dari tadi agak sering ketawa karena kalau keinget waktu proses bikin ya memang ini penuh perjuangan sebenarnya. Dan tidak selalu butuh skill saja atau tidak selalu cukup dengan skill saja, tapi butuh kemauan yang kuat atau tekad yang kuat atau ketelatenan yang cukup tinggi. Karena saya menjumpai banyak sekali tukang dempul ya, yang kalau bikin sealer begini masih belum cukup
menyejukkan mata kalau kalau versi saya. Bukan karena skillnya ndak mampu, tapi saya lihat karena kurang telaten. Jadi kerjaan seperti ini sebenarnya kerjaan buang-buang waktu. Tapi ya gimana lagi, namanya bengkel kecil begini, sering konsumennya ya macam-macam. Mas ini dibikinin saja ya, bisa ya diakalin ya. Aduh ya wes, yang penting ada rezeki yang bisa dipakai untuk kita menyambung hidup ya wes, tak gas ngono ya Besti. Daripada mengeluh kan malah kita kerja jadi ndak enjoy, ya wis dinikmati. Seperti apapun yang dititipkan ke kita, rezeki yang datang ya wis, selama memang itu masih bisa kita pegang dan tidak bikin malah hancur lebur ekonomi. Ya wis kita jalani, tinggal ya disiapkan mental untuk kita bisa telaten. Lanjut balik lagi ke soal bikin sealernya. Jadi untuk proses bikin sealer ini tidak selalu bisa langsung sukses saat itu juga. Jadi sekali lagi teman-teman mesti siap untuk telaten kalau lagi bikin acara yang kayak begini ya. Ini video sebenarnya mentahannya ada 1 jam bahkan lebih. Total kemarin itu waktu videonya kita rakit, kita kumpulkan, mentahan rekaman yang kita bikin total ada 57 menit yang kebaca, dan itu sudah ada yang dibuang juga. Akhirnya video kita bikin lebih cepat dan kita coba kurangi untuk dipersingkat, tapi bisa menjelaskan proses ini dengan sebaik mungkin hingga tinggal sekitaran 17 atau 18-an menit ini. Jadi untuk bikin sealer begini tetap sekali lagi butuh telaten ya. Kita aplikasikan dempulnya, setelah itu tunggu sekitaran 5 menit lah. Waktu dempul sudah sedikit lumayan kering, kita amplas pakai grade 80. Makanya dari tadi teman-teman bisa lihat kita pakai amplas yang kasar banget, grade 80. Pakai mode kering. Kenapa ndak pakai air? Karena kalau pakai air ya nanti bakal lama banget nunggu keringnya. Terus juga kalau pakai air dia kalah presisi atau kalah mudah kalau dibanding ngamplas mode kering begini. Kalau pakai mode kering langsung terlihat hasil amplasannya. Nah ini akhirnya kita dapat sealer atau bentuk sealer atau polisi tidur yang kurang lebih sudah mendekati bentuk orisinilnya. Masih ada beberapa bagian yang sedikit kurang rapi. Setelah kita amplas pakai grade 80 untuk bikin dia relatif cukup rapi bentuknya, tinggal sisa bolong-bolong, ada baret-baret yang masih terlalu dalam. Akhirnya kita kasih bantu pakai solasi atau kertas lem atau masking seperti yang barusan teman-teman lihat. Kemudian masking itu nanti fungsinya untuk bikin garis tepian si sealer jadi-jadian ini bisa dapat lebih rapi. Caranya setelah dempul kita oles atau kita aplikasikan, kita tarik pakai busa, bisa pakai busa sendal jepit bekas gitu ya, atau yang baru juga boleh. Yang penting ada busa yang cukup lentur untuk kita narik dempul hingga nanti dia dempulnya akan mau ngisi di bagian yang masih ada lubang-lubang atau kurang rapi. Begitu setelah kita selesai narik dempul, masking atau solasinya bisa ditarik dan teman-teman bisa lihat hasilnya kurang lebih dapat kayak begini. Di bagian pinggiran masih ada kayak serabut-serabut kasar gitu, gampang. Yang penting bentuknya sudah ketemu, cembungnya sudah kelihatan manis. Nanti bagian yang kurang rapi tinggal lanjut di amplas. Nah karena ini sudah ngamplas tahap akhir untuk persiapan menuju epoksi, kita bisa langsung pakai grade 240 karena ini tinggal rapi-rapi saja. Pakai mode basah biar ya kita dapat hasil yang lebih lembut.
Kebetulan kita lagi kehabisan amplas yang bisa dipakai mode kering. Kalau pakai amplas yang kain gitu, pakai grade 240, nanti hasilnya biasanya terlalu kasar. Kalau pakai 320 nanti lengket-lengket. Jadi solusi jalan tengah kita pakai grade 240 mode basah. Dan setelah kita selesai ngamplas pakai 240, lanjut kita bersihkan panel pakai sabun dengan pakai Scotch Brite. Jadi yang tadi teman-teman barusan lihat itu sabun kita kasih ke Scotch Brite, terus kita amplasin ke panel yang nantinya mau kita tembak epoksi. Jadi fungsi sabun untuk sekalian bersihin dan pakai Scotch Brite sekalian untuk bikin rapi mungkin bagian-bagian yang masih ada kasar atau kurang halus. Setelah proses nyucinya beres dan panel sudah cukup kering, bisa kita lanjut tembak epoksi. Untuk epoksinya kita kasih racikan yang tidak terlalu kental. Tujuannya biar epoksi bisa masuk ke sela-sela bagian yang nyelempit iki apa? Pokoknya sing bagian sempit-sempit dia nanti mau ketutup dengan cukup bagus sama epoksi. Dengan sebelumnya tadi bagian yang ada lubang-lubang itu kita bikin serapi mungkin ya Besti ya. Bisa dibor kemudian dibentuk serapi mungkin, wis pokoknya silakan gunakan imajinasi teman-teman sekalian untuk bikin panelnya serapi mungkin. Dan setelah kita tembak epoksi dengan cukup kenyang, akhirnya kita dapat hasil kurang lebih seperti ini. Masih dijumpai beberapa titik, beberapa bagian yang ternyata butuh untuk dibikin lebih rapi lagi. Dan setelah kita rapi-rapikan dengan dikasih pelamir dempul, kemudian diamplas lagi, akhirnya dapat kurang lebih seperti yang teman-teman lihat saat ini. Ya ndak seorisinil mungkin tetap masih ada 1-2 yang miss atau kurang manis, tapi secara umum versi kami yang seperti ini sudah cukup lah. Dan setelah diproses bertubi-tubi, dipoksi lagi, diamplas lagi, akhirnya kita dapat hasil yang cukup memuaskan. Kenapa bisa bilang cukup memuaskan? Ya karena setelah kita cat, kita tembak clear coat, waktu kendaraan diambil, yang punya kendaraan sudah senyum-senyum, seneng. Panel yang asalnya koyo bel gedes ngene iki setelah diolah, setelah diproses, akhirnya mau tampil jauh lebih rapi. Oke, sekian dulu perjumpaan kali ini ya Besti. Semoga pada lancar berkah segala urusan, diberikan kesehatan lahir batin, diberikan umur yang berkah dan manfaat. Jumpa lagi di next kesempatan. Mohon maaf kita masih banyak kurang dan salahnya. Assalamualaikum.